Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, selamat mempersiapkan hati kita untuk saat teduh pada pagi hari ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Segala kemuliaan bagi Engkau ya Allah di tempat yang maha tinggi. Kami sungguh menyadari pagi ini kami masih ada, masih bernafas, itu semua karena kasih dan anugerah-Mu. Tuhan, kami ingin pakai hidup kami untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Dan melalui saat teduh pada pagi hari ini Tuhan, tubuh jiwa roh kami disegarkan. Roh jiwa kami dipuaskan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami rindu Tuhan Kau berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Sebab firman-Mu itu adalah penuntun langkah-langkah hidup kami. Dan terang bagi jalan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Kami siapkan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang siap mendengarkan firman Tuhan, yang siap memuji memuliakan Tuhan, bersama dengan saya mengatakan, amin, amin, amin. Kami mau meninggikan nama Yesus, sebab Dia Allah yang baik. Yesus, nama-Mu indah Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama katakan, Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus,
bahagia. Kami orang yang beruntung sebab kami punya Yesus, sebab kami punya Tuhan yang memberikan segala kebaikan, kemurahan dalam hidup kami. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Namamu indah, namamu yang kami sanjung tinggi. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami tinggikan namamu Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Mari kita angkat pengagungan kepada Tuhan, sebab Dia yang baik. Haleluya. Sebab Dia Yesus, Allah yang menyertai hidup kita. Oh, glory bagimu Tuhan. Glory bagimu Yesus. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan. Namamu yang berkuasa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau yang menyatakan kebesaran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami terkagum-kagum akan karya-Mu, perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan, yang menyertai langkah-langkah hidup kami. Pakailah setiap hidup kami Tuhan untuk menceritakan kebesaran-Mu, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Engkau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan Dia sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Engkau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Engkau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi
menyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Hidup kami adalah mujizat, perbuatan tangan-Mu yang ajaib, karya-Mu yang ajaib sungguh Tuhan. Biarlah Engkau yang memperbesar kerajaan-Mu lewat kehidupan kami Tuhan. Pakailah apa yang ada dalam hidup kami, apa yang kami punya Tuhan, untuk menceritakan kebesaran-Mu, untuk menyatakan bahwa Engkau Yesuslah Tuhan. Biarlah banyak orang yang datang melihat dan percaya akan kebesaran nama-Mu Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebentar kami dengar firman, biarlah firman-Mu inilah yang meneguhkan setiap langkah-langkah hidup kami, yang menyertai kami sepanjang hidup kami Tuhan, bahkan sepanjang kami melakukan aktivitas kami hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita telah memuji dan memuliakan Tuhan, kita telah menyembah Tuhan. Saat ini kita siapkan hati kita Bapak Ibu, kita akan dengar firman Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita bersama-sama. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-14b. Demikian firman Tuhan. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, sudut pandang kita akan mempengaruhi cara kita menggunakan waktu, uang, talenta, serta bagaimana kita menghargai hubungan kita dengan orang lain. Bagaimana kita memandang cara hidup kita, bagaimana kita menggambarkan kehidupan kita menjadi metafora di dalam kehidupan kita. Itulah yang akan membentuk segala suatu pola pikir kita tentang kehidupan yang kita pegang secara sadar atau tidak sadar dalam benak dan pikiran kita. Sebagai orang percaya yang hidup dengan tujuan, sudah pasti saya yakin setiap kita pasti mempunyai hidup dan ada tujuan-tujuan yang kita ingin capai dalam kehidupan kita. Dan sebagai orang percaya kita tahu tujuan akhir hidup kita. Kita akan bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya di sorga, memuji dan memuliakan Dia. Amin. Maka sebagai orang percaya yang hidup dengan tujuan, maka kita harus memandang kehidupan dari cara pandang Allah agar dapat menjalaninya dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau kita menjalani kehidupan kita hanya asal saja, hanya ngalir saja, suka hati kita tanpa planning yang jelas, tanpa tujuan yang jelas, maka sering sekali kita menjalani kehidupan ini penuh dengan kegagalan. Kita tidak akan bisa menjalani kehidupan ini dengan benar sesuai dengan kehendak Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu pada hari ini saya memberikan tema renungan kita adalah hidup di dunia ini. Kehidupan kita adalah sebuah tanggung jawab. Ada tanggung jawab yang harus kita pikul sebagai orang percaya selama kita hidup di dunia ini. Karena hidup di dunia ini adalah waktu yang singkat Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan kita hidup di dunia ini 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun, selebihnya adalah penderitaan. Bapak Ibu betapa singkatnya hari-hari ini hidup kita. Kalau kita anggap 70 tahun hidup dalam seminggu, berarti hari Senin sampai hari Minggu itulah perjalanan hidup kita. Bapak Ibu berapa usia kita? Kalau usia kita usia 60 tahun, maka kita memasuki hari Sabtu dan sebentar lagi hari Minggu. Kalau engkau hidup di usia 50 tahun berarti engkau telah memasuki hari Jumat, sebentar lagi juga hari Minggu. Tapi kalau engkau hidup di usia 40 tahun ke atas, maka engkau berada di hari Kamis dan sebentar lagi hari Minggu. Betapa singkatnya perjalanan hidup kita. Kalau engkau hidup di usia 30 tahun, 20 tahun, itu artinya engkau sedang menjalani kehidupanmu. Dan waktu yang berlalu tidak bisa kembali. Waktu yang sudah lewat tidak bisa kita ulangi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu ingatlah hidup kita selama kita hidup di dunia ini ada sebuah tanggung jawab yang satu saat yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Roma 14 ayat yang ke-12 demikian firman Tuhan. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban
terhadap dirinya sendiri kepada Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita satu saat kalau kita telah menyelesaikan pertandingan hidup kita di dunia ini, perlombaan hidup kita di dunia ini, satu saat kalau kita mengakhiri hidup kita di dunia ini, bukan berarti segala sesuatunya sudah selesai Bapak Ibu. Tapi Alkitab menjelaskan kepada kita, ada pertanggungan jawab dari diri kita kepada Allah. Matthew Henry berkata tentang bagian firman Tuhan ini. Dia berkata, setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi diri kita Bapak Ibu, bukan orang lain. Ya, dia mengutip ulang ini dan dia berkata, diri kita sendiri, bukan orang lain yang bertanggung jawab dengan diri kita. Karena itu mari kita fokus hidup kita, memperbaiki hidup kita hari demi hari, menjalani hidup kita hari demi hari. Ya Bapak Ibu, mempergunakan waktu dengan baik dari hari ke hari, mempergunakan talenta kita dengan baik dari hari ke hari. Tujuannya apa? Untuk memuliakan Tuhan, menjalani kehidupan hari demi hari hanya untuk memuliakan Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Waktu yang kita miliki di bumi, serta tenaga kita, kepandaian kita, kesempatan-kesempatan yang ada, hubungan kita, kekayaan yang kita miliki. Semuanya adalah pemberian Tuhan, amin. Semuanya yang telah Tuhan percayakan dalam hidup kita, dalam pemeliharaan dan pengelolaan kita. Ingat, sebagai penata layanan, saya suka dengan pernyataan ini. Manusia, kita hidup di dunia ini orang percaya sebagai penata layanan. Konsep tentang penata layanan ini dimulai dengan pengakuan bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu. Amin. Dan semua orang di muka bumi ini adalah pengelolanya, termasuk kita. Semua orang dan termasuk kita adalah pengelolanya. Sedangkan apa yang kita miliki, kekayaan yang kita kumpulkan, rumah yang kita punya, pasangan hidup, Bapak Ibu, istri atau suami kita, anak-anak kita, orang tua kita, semuanya milik Tuhan. Semuanya harus kita pertanggungjawabkan dalam hidup ini di hadapan Tuhan. Karena ingat, kita adalah pengelola. Amin. Tugas yang Tuhan berikan kepada setiap manusia adalah mengatur dan merawat barang-barang milik Allah di bumi ini. Jadi kita bukan menghambur-hamburkannya, apalagi merusaknya. Ada tanggung jawab yang Tuhan berikan dan harus kita lakukan dalam hidup kita. Apapun yang kita nikmati, harus kita perlakukan sebagai tanggung jawab kita atas apa yang telah Tuhan letakkan di tangan kita. Amin. Kita tahu itu dari Tuhan, maka kita harus pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kita tidak pernah benar-benar memiliki sesuatu selama kita hidup di dunia ini. Benar Bapak Ibu, satu saat kita harus tinggalkan itu semua. Kita nggak bisa bawa pergi. One day Bapak Ibu, waktu kita mengakhiri hidup kita di dunia ini, kita akan tinggalkan semuanya. Mungkin hari-hari ini engkau bangga dengan kekayaan yang kau miliki, harta yang kau punya. Engkau bangga dengan kekuasaan yang kau miliki. Engkau bangga dengan kepintaran intelektual yang kau miliki. Orang-orang pintar juga sudah meninggal Bapak Ibu. Albert Einstein meninggal. Ya, orang terkaya di dunia meninggal Bapak Ibu. Orang terkaya di Indonesia juga meninggal. Sudah waktunya akan mengakhiri hidup ini. Apalagi masa-masa COVID seperti sekarang ini Bapak Ibu. Kita sungguh menyadari bahwa ternyata kehebatan kita, kekuatan kita, kekayaan kita tidak bisa menolong hidup kita kalau Tuhan tidak mengizinkan kita menjalani kehidupan dengan baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ingat, satu hari kita tinggalkan semua. Tidak ada yang akan kita bawa. Seorang pemimpin agung yang bernama The Great Alexander, ketika dia divonis oleh dokternya mengidap sejenis kanker di dalam tubuhnya. Dalam waktu berapa bulan dia harus meninggal. Dia menaklukkan seluruh dunia, usianya 30 tahun Bapak Ibu. Dan usia 33 dia harus mengakhiri hidupnya dengan meninggal karena penyakit di dalam tubuhnya yang tidak bisa diobati.
Tapi sebelum meninggal dia mempunyai permintaan kepada dokter yang merawat dia. Dia katakan, dokter kamu harus berdiri di barisan depan dalam prosesi waktu peti saya dibawa ke tempat pemakaman. Lalu sang dokter bertanya, ada apa? Apa maksud Kaisar, apa maksud Tuhan menyuruh saya di barisan depan tersebut? Lalu Great Alexander berkata bahwa saya ingin beritahu kepada dunia. Seorang Great Alexander yang dikenal sebagai penakluk dunia. Dia mau beritahu bahwa seorang dokter terbaik di dunia pun tidak bisa menahan kematian yang dia alami. Kemudian dia berpesan juga kepada panglimanya, para jenderal dalam kerajaannya. Dia berkata bahwa ketika dia mati, emas, perhiasan, harta rampasan, itu ditaburkan sepanjang jalan menuju ke pemakamannya. Dan peti mati di sebelah kanan dan kiri harus dibuat lubang supaya tangannya bisa menjulur keluar. Dan dia menyampaikan sebuah pesan, beritahukan kepada dunia bahwa ternyata harta juga yang dia kumpulkan selama ini tidak bisa menyelamatkan hidupnya. Lalu dia berkata, tangan yang keluar dari peti matinya ingin memberitahu kepada dunia. Waktu dia datang dengan telanjang, dia meninggal juga tidak membawa apa-apa. Dia datang tidak membawa apa-apa ke dunia ini. Dan ketika dia meninggal, dia tidak bisa bawa apa-apa. Ini membuktikan Bapak Ibu, sehebat apapun kita, ingat kita hanya pengelola, kita bukan pemilik. Satu saat kalau Tuhan sang pemberi kehidupan itu, yang meminjamkan bumi kepada kita untuk kita kelola. Kalau sudah selesai dia akan bawa kita pulang. Lalu dia meminjamkan bumi ini kepada generasi berikutnya. Bumi ini adalah miliknya sebelum kita lahir. Sebelum manusia diciptakan, segala sesuatu adalah miliknya. Dan Allah akan meminjamkan kepada orang lain setelah kita meninggal, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan pada akhir kehidupan kita akan dievaluasi dan diberi upah sesuai dengan seberapa baik kita mengurus apa yang Allah percayakan kepada kita. Ingatlah akan perumpamaan tentang talenta dalam Matius 25 ayat yang ke-19 sampai 30. Tuhan Yesus menggambarkan tentang kerajaan sorga. Dia berkata kerajaan sorga seumpama seorang raja Tuhan yang berpergian jauh. Lalu dia memanggil 3 hambanya. Hamba pertama diberikan 5 talenta. Hamba kedua diberikan 2 talenta. Hamba ketiga diberikan 1 talenta. Lalu raja berpesan, usahakanlah, kembangkanlah. Sebab nanti saya pulang, saya akan minta kembali talenta yang saya berikan kepada kamu. Wah, hamba pertama bekerja keras. Dia mengembangkannya 5 talenta menjadi 10 talenta. Itu artinya dia menghasilkan keuntungan 5 talenta. Hamba yang 2 talenta bekerja keras juga. Dia mengembangkan 2 talenta menjadi 4 talenta. Itu artinya dia untung 2 talenta. Tapi hamba yang ketiga berpikir, waduh Tuhan saya bengis. Tuhan saya mengambil sesuatu dengan paksa. Saya takut. Sehingga apa? Dia mengorek tanah, kemudian menyimpan talentanya. Dan ketika tuannya pulang, masing-masing memperlihatkan apa yang mereka kerjakan kepada tuannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu akhir cerita itu. Yang 5 berkembang menjadi 10, lalu sang tuan berkata, baik sekali perbuatanmu. Masuklah dalam perjamuan Tuhanmu. Yang punya 2 talenta berkembang jadi 4. Sang raja, sang tuan juga berkata, baik sekali perbuatanmu hai hambaku. Masuklah dalam perjamuan Tuhanmu. Tapi yang 1 talenta, dia tidak kembangkan talentanya. Sehingga tuannya berkata, hari ini juga yang ada padamu akan kuambil. Lalu dia memerintahkan, ambil talenta yang ada pada dia. Berikan kepada orang yang punya 10 talenta. Masukkan dia ke tempat yang paling gelap. Di sana ada kertak gigi dan tangisan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Perumpamaan talenta mengingatkan kita. Setiap karunia, setiap berkat, segala sesuatu yang Tuhan percayakan kita kelola. Bukan hanya kita nikmati. Atau kita tidak mengembangkan potensi yang dalam hidup kita. Tapi kita bertugas untuk mengembangkannya. Semuanya dengan tujuan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan.
Amin. Ini berarti segala sesuatu yang kita kerjakan, bahkan tugas-tugas harian yang sederhana memiliki implikasi dengan kekekalan. Ada tugas-tugas yang harus kita selesaikan selama kita hidup di dunia ini. Ada Bapak Ibu, dan tugas yang paling utama, tugas pokok kita, tugas utama kita, serta yang menjadi fokus hidup kita adalah memberitakan kabar baik, yaitu menjadi saksi Tuhan di mana Tuhan menempatkan kita. Amin. Kita adalah saksi-saksi Kristus yang menceritakan kasih Kristus, memberitakan Injil Yesus Kristus melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, melalui kasih kita, sehingga orang-orang di sekitar kita bisa melihat Yesus di dalam hidup kita. Mereka juga punya kesempatan untuk percaya kepada Tuhan. Satu saat Bapak Ibu, ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Apakah kita telah menjadi saksi Tuhan? Apakah kita sudah memberitakan Kristus kepada orang-orang di sekitar kita? Atau kita malu menceritakan tentang Yesus? Ingatlah, kalau kita malu, Tuhan Yesus pernah berkata, barang siapa malu mengakui aku di hadapan manusia, maka satu saat Yesus juga akan malu mengakui kita di hadapan Bapa. Bapak Ibu, ini bukan sebuah ancaman, tapi ini kebenaran firman Tuhan yang harus menjadi gaya hidup kita sebagai orang percaya. Kita rindu diberkati Tuhan, itu baik. Kita rindu dikasih Tuhan, itu memang mudah. Tuhan dah rancangkan berkat dan kasih-Nya bagi kita. Tapi ingat, ada tugas yang harus kita kerjakan. Sebagai anaknya, sebagai saksinya, kita terus memberitakan kabar baik di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, marilah setiap kita kerjakan tugas yang Tuhan percayakan dalam hidup kita dengan penuh tanggung jawab. Amin. Saya akan tutup dengan pernyataan ini. Ingatlah bahwa kita hanya hidup sementara di dunia ini. Ada kekekalan yang menanti kita. Karena itu jangan pernah Bapak Ibu menginvestasikan hidup kita hanya untuk dunia. Tetapi mari kita investasikan hidup kita untuk kekekalan. Amin. Ingat, hidup kita adalah sebuah pertanggungjawaban kepada Tuhan. Mari kita kerjakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan pada pagi hari ini. Yang telah mengingatkan setiap kami yang mengikuti saat teduh secara online di tempat kami masing-masing. Tuhan, firman-Mu dengan jelas mengatakan bahwa ada tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kami. Untuk kami kerjakan selama kami hidup di dunia ini. Dan yang menjadi fokus utama kami adalah memberitakan kabar baik di dalam Yesus Kristus. Karena itu Bapa, mampukan kami, urapi kami, kuasa Roh Kudus memakai mulut bibir kami untuk menyatakan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Tuhan, Engkau memberkati kami supaya kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Pakai hidup kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Amen, Dan Lord. pakai hidup kami untuk membawa semakin banyak jiwa-jiwa kepada Tuhan. Yes, Terima Lord. kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Kami berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Berkat besar yang melimpah-limpah dari Allah Bapa. Cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus akan menyertai kita. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha kedatangan Kristus yang kedua kali. Pergilah, jadilah saksi Tuhan dimanapun kita berada. Mari setiap kita yang telah menerima berkat Tuhan dan siap menjadi berkat bersama dengan saya mengatakan, amin, amin, shalom, Tuhan berkati.